Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal ya yang menyebabkan kita itu kenapa sih kok tidak sembuh-sembuh ya, kok proses penyembuhannya kok bisa lama. Nah, ini nanti akan coba saya ulas pada kesempatan pada video kali ini. Nah, sebelum saya melanjutkannya, mohon untuk yang baru bergabung bisa subscribe ya, tulisan subscribe diklik aja. Nah, caranya itu ya sangat mudah ya, tidak perlu biaya, tidak perlu bayar ya, gratis. Kenapa perlu di subscribe? Jika teman-teman semuanya mau mensubscribe, tentunya video dan channel saya ini dapat berkembang. Nah, jika dapat berkembang, tentunya menambah semangat tersendiri buat saya untuk selalu share berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan penanganan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Nah, teman-teman yang juga yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis, simak video ini sampai habis, jangan di skip. Kenapa? Supaya teman-teman itu bisa memahami. Ketika sudah bisa memahami, sehingga nanti bisa mengatasi gangguan-gangguannya sehingga bisa cepat sembuh ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya ini terkena asam lambung ini cukup lama ya teman-teman ya, hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Dulu ya, waktu belum mengetahui penyakit saya adalah GERD, anxiety ini, saya sudah berupaya berobat kemana-mana, baik ke dokter 1, dokter 2, dokter dalam sudah ya, dokter umum sudah, dokter jantung ya sudah, psikiater belum ya. Kalau psikiater ini direkomendasi ke psikiater ya, karena katanya sudah agak kejiwaannya sudah agak berlebihan berpikirnya, atau ketakutannya itu berlebihan, ke paranormal sudah, ke kiai sudah, pijat saraf, pijat perut, pijat orang dukun bayi itu ya, pokoknya pijat sudah, bekam juga sudah ya. Nah, semua cara sudah saya tempuh ya, dan sampai yang paling berpengalaman itu saya disuruh membayar mahar untuk sebuah sabuk yang terbuat dari kulit kijang ya. Katanya itu fungsinya untuk menangkal kiriman-kiriman makhluk gaib. Itu juga saya sudah pernah ya. Jadi teman-teman jangan ditiru itu, membeli barang itu tidak ada manfaatnya ya, tidak ada pengaruhnya terhadap proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan yang betul itu bagaimana? Hanya menjalankan 3P ya, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Itu ya. Kalau ketiga-tiganya ini teman-teman konsisten ya, insya Allah proses penyembuhan itu terasa ya. Jadi nanti setiap minggu itu kita akan merasakan perubahan ya. Nah, tahunya bagaimana? Tahunya ya, biasanya tahunya begini. Waktu dulu kita sebelum menjaga P, ingat-ingat seperti apa. Nanti setelah 1 minggu kita ingat-ingat, akan lebih baik atau tidak. Kalau menjadi lebih baik berarti cara penyembuhannya itu sudah betul, menjaga 3P-nya sudah betul, diteruskan nanti akan mengalami penyembuhan secara pelan-pelan ya. Kenapa secara pelan-pelan? Memang penyakit kita itu tidak bisa sembuh secara instan ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, kadang-kadang dalam menjaga 3P ini ya, sesekali itu kan kita turun lagi semangatnya. Karena apa? Karena sensasinya kadang-kadang muncul lagi ya.
sesak nafasnya kadang-kadang muncul lagi ketika kecapean, kadang-kadang sesak nafas ketika kurang tidur, kadang-kadang sesak nafas ketika salah makan, kadang-kadang sesak nafas. Jadi dalam proses menjaga 3P itu tentunya tidak selalu naik terus, tidak, tapi kadang-kadang mengalami penurunan. Nah, kalau teman-teman mengalami pas waktu penurunan, nggak usah khawatir, nggak usah pusing, nggak usah bertanya-tanya. Karena kalau bertanya-tanya, saya kenapa ya kok drop lagi, saya kenapa ya kok lemes lagi, itu nanti menjadikan stres tersendiri dan justru memperburuk proses penyembuhan. Udah memang proses penyembuhannya seperti itu, naik turun ya, naik turun. Misalkan dulu sakitnya di level 10, nanti setelah kita menjaga 3P turun menjadi 7, besoknya kadang-kadang naik di angka di level 8 atau di level 9, nanti seminggu lagi turun lagi di angka 5, dan seterusnya sampai nanti kita itu lupa bahwa kita sudah sembuh, begitu ya. Nah teman-teman ya, hal-hal apa saja yang menyebabkan kita itu lama untuk proses penyembuhannya ya. Yang pertama jelas ya, kita itu memiliki dua gangguan lambung dan gangguan psikis. Nah kedua-duanya itu bisa saling memicu ya. Ketika psikisnya belum beres, ini bisa memicu asam lambungnya tidak normal. Ketika asam lambungnya tidak normal, itu bisa memicu rasa kekhawatiran, ketakutan. Nah itu menjadikan proses penyembuhan kita itu memang betul-betul agak lama dan butuh kesabaran ya. Nah kemudian yang kedua adalah organ-organ kita itu selama kita sakit ini tidak terlatih ya, baik kaki, tangan, kemudian apapun semua organ kita, tubuh kita itu tidak terlatih karena jarang digunakan. Kita itu sering tidak bergerak ya, sering berbaring, sering berdiam diri. Itu juga menjadikan faktor kenapa kita tidak sembuh-sembuh. Nah kemudian makanan yang kita makan ya, ini dari kecil ya sampai sekarang, coba kita ingat-ingat yang sudah kita makan apa saja ya. Tentunya makanan-makanan yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin waktu kecil tubuh kita masih bisa mengeluarkan dengan cepat. Nah semakin tambah usia, tubuh kita itu tidak secepat proses regenerasi waktu kecil ya, sehingga makanan-makanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan tubuh itu mengganggu di dalam tubuh kita, itu menjadikan parasit di tubuh kita ya. Contohnya apa? Contohnya seperti penyedap, seperti minyak ya, itu seperti bakaran-bakaran, itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Yang dibutuhkan tubuh kita itu ya seperti mineral, seperti vitamin, terus apalagi gizi-gizi yang lainnya ya, protein dan seterusnya, itu yang dibutuhkan tubuh kita. Padahal dari dulu kita itu selalu makan goreng-gorengan ya, nasi goreng, kerupuk, tempe goreng, pisang goreng. Kemudian kita sering makan mie instan, sering makan bakso, mie ayam, soto ya. Kemudian kita sering makan gulai, sering makan sate, sering makan opor. Pokoknya semua makanan-makanan itu ya memang ada gizinya, tetapi dalam masakan tersebut ada juga zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah ketika zat itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, kemudian terlalu banyak di dalam tubuh kita, itu tentunya mengganggu ya peredaran darah kita ya, mengganggu proses regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Nah itu dulu waktu kita masih dari kecil sampai sebelum sakit ya, dan itu berlangsung bertahun-tahun ya. Bayangkan bertahun-tahun kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Contohnya ketika kita memasukkan ya air ke dalam tangki bensin motor kita,
Ya, mungkin masukannya sedikit-sedikit ya, melalui mungkin satu gelas ke tangki. Itu lama-kelamaan motornya pasti terganggu ya, pasti terganggu karena bahan bakarnya tercampur dengan bahan yang tidak dibutuhkan oleh motor. Sama ya, bahan energi kita itu kalau tercampur dengan bahan yang tidak dibutuhkan tubuh juga akan mengganggu. Maka teman-teman, yang paling utama itu adalah menjaga pola makan ya. Pola makan yang dimakan itu sesuatu yang memang dibutuhkan dengan tubuh. Sebenarnya makanan apapun itu tidak menjadi masalah ya awal mulanya. Ya sebenarnya hampir semua, walaupun ada tetap yang makanan tersebut memang dari awal memang tidak cocok dengan lambung kita ya. Nah, tetapi pada umumnya makanan itu bisa diterima oleh tubuh kita. Contoh misalkan daging ya, misalnya daging apapun ya, yang makanan halal ya. Nah, daging itu kalau awalnya itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita karena di situ mengandung vitamin, mengandung protein dan lain sebagainya. Hanya karena kita mengolahnya ya dengan hal yang macam-macam, sehingga kandungan yang kita makan itu tidak hanya daging saja. Misalkan opor ayam. Nah, ketika masak opor ayam, daging yang masuk itu tidak hanya dagingnya saja, tapi di situ ada santan, di situ ada penyedap rasa, yang semuanya itu kalau berlebihan bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Itu ya teman-teman ya, itu kenapa sekarang ini tubuh kita menjadi kurang kuat ya, karena memang problemnya dulu waktu yang kita makan itu ya terlalu sembarangan. Kemudian dulu kita makan juga terlalu sering ya, jadi belum lapar kita makan sesudah makan kita makan lagi terus seperti itu, dan setelah makan itu kita tidak pernah beraktivitas ya, entah itu tiduran, entah itu duduk atau apapun, itu jarang mengeluarkan energi, sehingga energi dalam tubuh itu terlalu berlebihan ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah seluruh gaya hidup kita, mengubah seluruh gaya makan kita, dan mengubah gaya pikiran kita. Kenapa gaya pikiran kita perlu dirubah? Karena orang yang terkena GERD anxiety psikomatis itu tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya lambungnya saja yang bermasalah, tapi menjadi permasalahan di dalam pikiran. Karena apa? Pikirannya sudah tidak wajar ya. Bukan gila, bukan ya, tapi tidak wajar. Tenang teman-teman, itu masih waras ya, masih waras, hanya karena memiliki ketakutan yang berlebihan, itu menjadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebenarnya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja itu teman-teman ya. Jadi rasanya seperti mau pingsan, kemudian ketika kelelahan kayak jantung ini mau berhenti, nafas itu terasa pendek. Semua sensasi yang tidak nyaman itu akan muncul ketika kita itu biasanya salah makan, kelelahan, kemudian kurang tidur, kurang minum juga ya. Itu ya teman-teman ya, itu yang menjadikan kita selalu kambuh. Nah, sehingga mau tidak mau teman-teman harus selalu menjaga 3P. Jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup. Mau minum obat semanjur apapun, mau terapi sehebat apapun, mau teman-teman ikut hipnoterapi, mau ke psikiater, mau ke dokter apapun dan dikasih obat paling mahal sekalipun, kalau teman-teman tidak melakukan 3P, sepengalaman saya menjadi percuma saja. Akan tetapi jika teman-teman menjaga 3P ya, walaupun teman-teman itu tidak minum obat ya, insya Allah secara perlahan-lahan itu akan menuju ke kesembuhan. Yang penting sabar dan konsisten, begitu ya teman-teman ya. Itu sepengalaman saya ya. Jadi teman-teman yang belum sembuh, tenang ya, pasti sembuh ya, penyakit ini pasti sembuh. Hanya butuh proses ya, butuh proses dan penanganan yang tepat saja.
Jika penanganannya tepat, itu proses penyembuhannya akan cepat ya. Itu ya. 3P-nya itu apa saja? Ya, jaga pola makan. Makanan kita itu ya yang cukup yang dibutuhkan tubuh kita, dan cara memasaknya juga harus tepat. Nah, cara masak yang tepat itu yang bagaimana? Jangan menggunakan minyak, jangan dibakar ya. Cukup direbus saja ya, direbus. Sepengalaman saya seperti itu. Ada beberapa makanan yang kalau tidak direbus ya, seperti buah itu kadang-kadang juga bisa memicu ya, memicu. Kemudian makannya itu kalau bisa ya, tidak kalau bisa ya, harus sesuai dengan jadwal ya. Jadi proses metabolisme tubuh itu terjadwal ya. Kalau memang itu kita jam 7 biasa makan, ya udah jam 7 makan. Kalau jam 6 biasa makan, ya jam 6 makan. Pokoknya prinsipnya adalah konsisten pada waktunya makan ya, begitu. Kemudian jangan lupa minum ya, minumnya air putih ya, hanya air putih, tidak lain ya, tidak ada yang lain. Nah, air putih minimal 8 gelas. Hanya mungkin nanti kalau sensasi dalam perut ini sudah agak berkurang, teman-teman juga, sepengalaman saya juga minum air kelapa. Entah itu kelapa muda, entah itu kelapa tua, itu juga tidak menjadi masalah buat perut saya ya. Kecuali kalau air itu ya, untuk yang masih perutnya belum masih sensitif, itu biasanya mencret lagi ya. Jadi kalau yang masih ketakutan mencret ya jangan diminum, karena nanti biasanya mencret ya gitu. Dan itu wajar ya, dan nggak usah takut ya, itu malah bagus. Jadi semua kotoran dalam perut itu dikeluarkan ya, sehingga perutnya menjadi bersih sebenarnya. Cuman kalau ketakutannya masih tinggi, itu nanti menjadikan pemikiran sendiri itu. Kemudian pola hidupnya, bagaimana pola hidupnya? Kalau malam yang penting tidurnya cukup minimal 8 jam. Kalau siang aktivitasnya cukup, yang penting dalam sehari itu harus mengeluarkan keringat. Kalau masih takut beraktivitas, yang penting buat jalan kaki. Kalau jalan kaki masih takut, jalan kaki pelan-pelan. Kalau jalan kaki pelan-pelan kok masih takut juga, ya udah duduk sambil berjemur ya. Pokoknya dalam sehari, dalam malam itu harus tidur, siang harus keluar keringat. Itu ya. Tuh, kemudian pola pikirnya bagaimana? Pola pikirnya jangan memikirkan apapun. Tidak perlu memikirkan apapun, entah itu memikirkan masa depan, entah itu memikirkan tentang kesembuhan, entah itu memikirkan tentang apapun, tidak usah dipikirkan. Teman-teman cukup berpikir, hari ini saya bisa melakukan kebaikan apa, sudah itu saja satu ya. Pokoknya setiap waktunya kita hanya berpikir, hari ini atau saat ini saya bisa melakukan kebaikan apa. Waktunya sholat, berarti hari ini saya sholat duhur misalkan, atau hari ini saya sholat asar, dan seterusnya. Pokoknya tidak usah memikirkan besok, tidak usah memikirkan lusa, tidak usah memikirkan apapun, nggak usah dipikirkan. Yang penting hari ini bisanya apa, lakukan ya. Hari ini bisa sholat, lakukan sholat. Hari ini bisa membaca Al-Quran, hari ini bisa mendoakan orang ya. Hari ini bisa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk makan dan minum, berarti bersyukur saja ya. Hari ini bisa beristighfar karena kita sering tidak bersyukur, beristighfar saja. Pokoknya lakukanlah atau pikirkanlah hal-hal yang saat ini saja, begitu teman-teman. Jadi nggak usah berpikir saya besok mau jadi apa, anak saya besok sekolah di mana, anak saya besok pekerjaannya apa. Pokoknya pikiran-pikiran yang besar-besar itu tidak diperlukan dalam proses penyembuhan. Yang dibutuhkan adalah pikiran masa bodoh ya, tidak mau memikirkan apapun. Saya hanya mau memikirkan saat ini mau ngapain saja ya, dan itu pun yang ringan-ringan saja. Kalau misalnya hari ini ada pekerjaan berat, nggak usah dahulu ya, cukup yang teman-teman tidak mengganggu pikiran. Terlebih yang menyenangkan. Jika punya hobi, lakukanlah hobi-hobi yang teman-teman sukai. Walaupun di awal-awal untuk melakukan hobi itu memang tidak terasa menyenangkan, tetapi nanti berjalannya dengan
waktu ya, hobi itu nanti akan muncul kesenangan tersendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri saya masih diberi kesempatan untuk melakukan hobi-hobi saya. Saya masih diberi kesempatan untuk makan lewat mulut saya, minum lewat mulut saya. Karena banyak sekali orang-orang ya di luar sana yang juga sakit, mereka makannya sudah tidak lewat mulut, minumnya juga sudah lewat mulut. Lewat mana? Lewat infus. Nah, kita harus bersyukur karena kita makannya masih lewat mulut, begitu ya. Itu teman-teman semuanya. Soal sensasi nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin. Kita mau mikirin mau tidak mikirin, sensasi pasti muncul, sehingga ngapain dipikirin ya. Yang penting aktivitas saja yang sebisanya. Begitu teman-teman ya. Tetap semangat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang belum sembuh segera diberi kesembuhan, diberi kebahagiaannya biar datang kembali. Dan teman-teman, saya mintakan doa dari teman-teman semua supaya saya selalu diberi kesehatan, kesembuhan, untuk bisa dapat berbagi pengalaman-pengalaman terkait dengan penanganan gangguan asam lambung, anxiety psikomatis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.